Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Al-Fadillah rahimahullah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah lapangkan, Allah mudahkan, Allah bimbing kita, Allah kuatkan kita untuk menuju rumah, salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid ini, untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang karunia yang Allah berikan ini menjadi sebuah amal, suatu amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengantarkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Dan semoga apa yang ada pada diri kita ini, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu lagi Jumat pada subuh untuk belajar bersama berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yaitu dalam bab muraqabah, merasa selalu diawasi, merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis yang selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya bunceng di belakang kendaraan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu beliau bersabda, "Hei bocah," maksudnya Ibnu Abbas, "sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu pasti mendapatkannya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini, seandainya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada kamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, tentu mereka tidak akan dapat memberikan mudarat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah atas kamu. Telah diangkat pena takdir, dan telah kering lembaran-lembarannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan derajat dalam kitab ini hasan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah sesuatu hal yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seyogyanya seorang muslim senantiasa menggantungkan
keinginannya, harapannya, dan seluruh hidupnya, seluruh kegiatan atau mulai dari tidur dan kemudian sampai bangunnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada yang lain, tidak kepada sesama manusia ataupun yang lain. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya muraqabah, merasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ya, dengan kita merasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita merasa dekat, kita merasa bahwasanya di setiap kegiatan kita, di setiap apa yang kita lakukan, Allah hadir. Allah hadir. Sehingga apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, baik itu di masa sekarang, masa depan, ya, senantiasa kita meminta, senantiasa kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya jagalah Allah, Dia akan menjagamu. Pripun niki gimana? Maksudnya jagalah Allah niki pripun? Napa dados bodyguard ngoten napa pripun? Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya mboten. Allah itu zat yang maha besar, zat yang maha kuasa. Sementara kita ini hanyalah makhluk. Maksudnya jagalah Allah ini yaitu menjaga, senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita upayakan keduanya dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, ya, kita menjaga keduanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menjagamu, akan menjaga kita. Artinya kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang anak apabila diperintah oleh bapaknya atau ibunya, kemudian anak itu taat, ya, maka insya Allah bapaknya atau ibunya atau bapak ibunya akan sayang, akan dekat dengannya. Pun juga apabila seorang hamba, ya, kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan sayang kepada kita, juga akan, ya, menjaga kita. Kemudian jagalah Allah, ya, kamu pasti mendapatkannya di hadapanmu. Jadi apabila kita menjaga Allah dalam hal ini, senantiasa bertakwa, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun semakin dekat. Kita akan merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda misalnya seorang pendosa, saking banyaknya dosa yang dia lakukan sehingga ia merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia seenaknya berbuat ini dan itu sesuai dengan hawa nafsunya. Sementara orang-orang yang menjaga Allah, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu semua tidaklah ia lakukan kecuali ia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin bagus kualitas daripada ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga semakin dekat dengannya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi intinya adalah kita menjaga Allah, yaitu meningkatkan atau berusaha untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya meminta, baik itu memohon, baik itu yang saat ini ataupun masa depan, harapan-harapan
yang kita inginkan ataupun kita memohon atas ampunan, ya, itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kepada Allah. Semuanya kita serahkan, kita pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya pena takdir, ya, pena takdir itu telah diangkat. Artinya apa? Semua yang terjadi kepada kita itu sudah ditulis. Itu sudah ditulis, bahkan di sebuah hadis, semua yang terjadi di seluruh jagat raya ini, langit dan bumi dan seluruh isinya ini sudah ditulis 5.000 tahun sebelum semua ini ada. Jadi pena takdir itu sudah diangkat, nulisnya wis bar, sudah ditulis semua apa yang terjadi, ya, seluruhnya, semua takdir yang ada di jagat raya ini, dan telah kering lembaran-lembarannya. Artinya apa? Kalau pena niku lek zaman riyen kan dicelupne tinta terus nulis. Nah niku lek belum kering kan sik iso diusap. Nah niku telah kering, berarti sudah pasti, takdir itu sudah pasti. Tetapi nopo? Tetapi itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui. Nek ngerti ngono kan yo terus penak kepenaan sembrono, tapi nggak tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Besok itu mau terjadi apa, ya, kita tidak tahu. Tapi sebenarnya itu sudah tertulis. Sudah, bahasanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala agar kita, ya, sebagai makhluk berusaha dengan sebaik-baiknya. Nah, ngerti kan terus kendu. Alah wong wis takdirku wis apik kendu. Alah wong takdirku wis erup ngene lah balik. Tetapi dengan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha atau mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwasanya apapun yang napa niku makhluk kehendaki ngoten nggih, ingin mencelakakan kita atau ingin memberi kebaikan kepada kita, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya itu semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi lek takdire apik, mbok sak dunya niki bersepakat untuk menggagalkan, tidak akan bisa. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau takdirnya memang tidak baik, ya, dia diuji dengan napa niku sesuatu yang kurang baik, kurang disukai ngoten nggih. Maka tidak ada gunanya meskipun satu bumi ini, manusia satu bumi ini berkumpul, ya, untuk mengupayakan kebaikan, maka pasti tidak akan bisa. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu sudah tetap dan pasti akan terjadi. Itulah pentingnya kita juga bertawakal. Kita berusaha dengan sepenuh hati, berusaha dengan sebaik-baiknya. Setelah itu barulah kita bertawakal. Bertawakal itu menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha kita itu merupakan wujud kita untuk menjaga Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, tapi hasilnya, ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan. Berikutnya dari Anas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya kamu melakukan amalan yang menurut pandanganmu amalan-amalan itu lebih kecil daripada rambut. Maksudnya amalan yang diremehkan, saking cilike amal itu sehingga diremehkan. Padahal kami, ya, para sahabat dahulu pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menilainya termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang datang setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini meremehkan hal-hal atau dosa-dosa yang
yang kecil. Halah wong ming sethithik ae. Halah wong ming sedilut ae. Supaya kayak yondang tobat kan yo iso. Nah, pamane ngoten niku. Jadi hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedikit ya, atau dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang sedikit itu diremehkan. Atau napa niku menyepelekan. Padahal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat ini dengan dosa-dosa yang kecil itu tadi itu takutnya sudah luar biasa. Ya, mereka menganggapnya sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Misalnya nopo nih, dosa-dosa yang kecil itu nopo. Misalnya nopo itu, misalnya menyakiti hewan. Nah, pamane ngoten iki, menyakiti hewan. Misalnya ada kucing nopo-nopo, terus kemudian kita sakiti, ngoten iki. Kan itu seolah-olah remeh ya. Ming kewan wis dilarani wis ora apa-apa, ora yo melayu. Tetapi ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk atau para sahabat menganggap itu adalah dosa-dosa yang membinasakan. Bahkan ada salah satu sahabat yang saking sayangnya dengan seekor kucing sampai disebut namanya sebagai bapak kucing, Abu Hurairah. Jadi saking sayangnya dengan kucing katanya. Dan tentunya dosa-dosa kecil yang lain sangat banyak yang kebanyakan manusia itu meremehkannya. Misalnya yang napa niku riba nggih mboten kecil nggih, riba besar. Yang besar pun itu diremehkan, yang besar pun itu disepelekan. Riba itu padahal riba itu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada para pelaku riba. Sudah tahu besar pun masih diremehkan. Naudzubillah min dzalik. Ini yang apalagi yang kecil ngoten nggih. Riba niku masih diremehkan. Walau mengtiti nah ini padahal Allah langsung ini menegurnya atau melarangnya di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan riba. Dan jelas Allah mengumumkan perang kepada para pelaku riba. Itu pun masih diremehkan. Naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau menyiratkan sesuatu kepada umatnya agar senantiasa berhati-hati. Bisa jadi yang kecil itu, ya, bisa jadi dosa-dosa yang kecil yang kita remehkan, ya, yang kita pandang sebelah mata itu membinasakan. Jadi berhati-hati dalam setiap langkah kita, berhati-hati dalam berbuat, ya tentunya semua yang kita lakukan, semua yang kita amalkan itu harus disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah parameter kehati-hatiannya. Jadi apa yang Allah izinkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu semua adalah termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari situlah ya kita sandarkan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa berhati-hati. Kita bisa tahu apa-apa yang dibolehkan dan apa-apa yang dilarang. Berikutnya dari Abu Hurairah. Nah ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bapak para kucing ini. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah Ta'ala adalah jika seseorang mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah atasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Cemburu buta. Boten nggih. Jadi Allah Subhanahu wa taala cemburu, ya, atau marah lah bahasanya gitu. Orang cemburu itu kan marah. Misalnya apa nih? Mencintai seseorang, misalnya laki-laki mencintai wanita. Kemudian wanitanya itu didekati oleh laki-laki lain. Naudzubillah min dzalik. Maka
orang yang mencintai tadi kan ada timbul cemburu. Apa niku yo nesu lah bahasane ngoten niku. Iku sing tak senengi kok malah dicedeki wong liya lah ngoten niku. Nah, itu cemburu niku ngoten. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga cemburu ya, apabila napa seorang hamba itu mendatangi hal-hal yang jelas-jelas Allah haramkan. Wong wis jelas-jelas tak tuduhi kok iki ndak oleh, lek iki haram nggih. Kok panggah ngeyel, kok panggah didatangi. Nah ini Allah cemburu. Allah cemburu, Allah marah, Allah murka. Nah, ini maka salah satu jalan ya, salah satu cara untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan meninggalkan atau berusaha dengan sepenuh hati, dengan segenap tenaga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala semakin sayang, semakin cinta kepada kita. Karena kalau kita mendatangi hal-hal yang diharamkan ya tentunya Allah marah, Allah cemburu. Allah cemburu, marah sehingga napa? Kalau sudah cemburu, sudah marah, nah ini harusnya diberi nikmat malah dimurkai. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, inti dari keseluruhan hadis-hadis yang kita pelajari bersama tadi adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita senantiasa menjaga hubungan kita. Kita senantiasa menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah muraqabah yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa melihat dan pasti kita tidak bisa melihat ya kalau masih hidup, itu yakinlah bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita lakukan ya senantiasa berada di atas jalan yang Allah ridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, membimbing kita, menuntun kita, ya, merahmati kita, meridhoi kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى